Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Sampai hari ini kita masih bisa bernafas secara gratis. Kita masih bisa aktivitas, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa berkumpul dengan hadirin tolan. Maka nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Sekarang ini dibanding ujian hidup kita saat ini, begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Masa pandemi bukanlah masa-masa yang harus kita berkeluh kesah, tapi adalah masa-masa yang membuat kita semakin kuat keyakinan kita akan janji dan sumpah Allah. Buat orang beriman, dunia adalah untuk menyiksa kita. Mungkin bagi orang yang jauh dari Allah, dunia adalah surga. Tapi buat kita orang beriman, dunia adalah tempaan buat kita, ujian buat kita yang tak akan pernah putus selagi masih ada nyawa, masih bernafas. Namanya hidup pasti akan terus diuji sampai kita tiada. Jadi berusaha kita tetap semangat, tetap istiqomah di jalan Allah. Saya Bunda Rahma usaha tetap istiqomah. Mohon doa dari saudara-saudaraku semua. Semoga kita tetap istiqomah berjalan di jalan Allah. Walau masih dalam masa-masa pandemi, tidak ada dalih untuk berkeluh kesah. Tetap semangat, tetap istiqomah, buang rasa kemalasan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Terus, motivasi terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Motivasi terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, ciptakan kebahagiaan itu sendiri dengan cara banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang tips menjaga silaturahim dalam Islam. Saya yakin saudara-saudaraku semua orang-orang yang berilmu, banyak ilmunya, banyak pengalaman hidupnya, tapi kita berusaha tetap istiqomah. Karena ilmu yang kita punya, harta yang kita punya, pengalaman hidup yang kita punya, semua adalah ujian terbesar dalam hidup kita. Orang yang berilmu kalau tak pandai bersyukur atas nikmat Allah, sama saja membangkang dengan ketentuan Allah. Jadi berusaha kita tetap istiqomah di hadapan Allah. Orang yang cerdas, orang yang berakhlak mulia, kalau ingin melihat keilmuan seseorang, lihat akhlaknya. Semakin berilmu, semakin banyak harta, jabatannya tinggi, semakin mulia akhlaknya. Tak pernah merendahkan orang lain, selalu berusaha memahami orang lain. Tetap berusaha baik-baik saja, walaupun diri dibully, difitnah, tapi berusaha tetaplah balas keburukan dengan kebaikan. Walau tak mudah, memang tak mudah, hidup ini berat, sangat berat. Siapa yang mengatakan hidup ini mudah? Tidak, hidup ini berat buat kita. Bagi orang-orang yang beriman, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau iman kita semakin kuat, imunitas kita pun akan kuat. Dan yakin dan percaya kita jauh dari penyakit, terutama penyakit hati. Usaha kita tetap berprasangka baik kepada Allah atas segala ketentuan dari Allah. Yakin dan percaya kita dalam kehidupan ini pasti akan terus diuji. Tapi yakin setiap ujian kita sesuai batas kemampuan kita. Bukan menghibur, tapi kita berusaha tetap memotivasi, mensupport, selalu menguatkan saudara-saudara kita di saat imannya lemah, ukur imannya. Karena kita harus meyakini segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Harus yakin dan percaya. Apapun yang kita katakan, kita ucapkan, kita perbuat akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita berkata-kata bukan karena hebatnya berkata-kata, bukan karena piawainya kita berbicara di depan umum, tapi kita berusaha untuk mengatakan kebenaran. Kadang pahit, terkadang yang kita katakan baik belum tentu bisa disikapi baik oleh orang lain. Tapi berusahalah apapun yang kita katakan bukan rekayasa. Insya Allah, saya bukan ustazah, tapi insya Allah apapun yang saya katakan ada di dalam Al-Quran.
Saya hanya berusaha untuk menyampaikan kebenaran, bukan merasa benar dan bukan merasa lebih hebat dari yang lain. Semakin terasa, semakin banyak ilmu, seperti tak ada artinya, seperti buih di lautan kalau tak diamalkan. Jadi berusaha kita semua tetap istiqomah di jalan Allah. Istiqomah, terus berusaha melakukan kebaikan karena mengharap cinta dan ridha Allah. Hati-hati, karena keilmuan terkadang orang jadi lupa. Allah yang mengangkat derajat kita, Allah yang memudahkan segala urusan kita. Kita masih bisa sehat, masih baik-baik saja. Allah yang mentakdirkan. Jadi jangan pernah lupa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, dekati Allah lebih dekat lagi, karena Allah lebih dari nuturah nadi kita. Berbicara bukan karena merasa banyak ilmu, tapi berbicara karena harus menyampaikan satu ilmu terus menerus, semoga menjadi amal jariah. Saya sangat yakin amal jariah bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Usaha kita berbanyak amal ibadah kepada siapa saja. Baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tetaplah berdakwah kapan saja, di mana dakwah saja. Dakwah harus dilakukan berulang-ulang, dan berdakwah tidak mesti harus di masjid, terutama harus di dalam keluarga kita sendiri. Teruslah sampaikan berulang-ulang, jangan pernah lelah mengingatkan dalam kebaikan dengan adab yang baik. Menyampaikan kebaikan kalau adabnya kurang baik, Allah tidak ridho, jarang bisa dicerna, bisa diterima. Semoga Allah selalu menjaga lisan kita, Allah menjaga sikap kita, agar kita selalu mawas diri. Usaha kita menjaga perilaku kita di mana saja. Berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga masih mengucapkan istighfar setiap harinya 100 kali. Apalagi kita manusia biasa. Istighfar kita harus berkualitas, bukan formalitas. Istighfar yang berkualitas selalu mengingat akan kesalahan, dosa-dosa kita, dengan lembut mengakui bahwa diri kita ini lemah, hina, bodoh, tak berdaya di hadapan Allah. Begitu lemahnya kita, sampai kita tak berdaya. Di mana manusia tak pernah melakukan dosa? Tak ada. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Makanya berusaha cepatlah lakukan taubatan nasuha. Teruslah lakukan taubatan nasuha. Tak ada menjamin sudah melakukan taubatan nasuha tidak melakukan dosa lagi. Terus saat melakukan dosa, taubatan nasuha. Jangan main-main dengan Allah. Kalau sudah melakukan taubatan nasuha, berusaha totalitas kita berserah diri kepada Allah. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui siapapun juga. Karena saya yakin dan percaya orang berbicara berdasarkan ilmu, keyakinannya, pengalaman hidupnya, dan tak ada pola pikir orang yang sama. Setiap orang menyikapi sesuatu pasti tak ada yang sama. Dan di sini kita harus belajar memahami siapapun juga. Insya Allah, walau tak mudah, berusahalah, yakin dan percaya. Selagi di jalan Allah, Allah akan tuntun langkah kita di jalan yang lurus dan benar. Insya Allah. Buat saudara-saudaraku yang saat ini lagi diuji, tetap dekati Allah. Diuji dengan ekonomi, yakin dan percaya Allah yang akan memberi kita rezeki. Rezeki bukan dikejar, tapi dijemput dengan cara yang baik. Kalau kita mengejar rezeki kita akan membuat lemah. Tapi kalau kita menjemputnya dengan ikhtiar terbaik, dengan melakukan banyak ibadah, insya Allah, kalau sudah akhirat tujuan hidup kita,
kehidupan duniawi akan mengikuti. Itu janji Allah. Saudara-saudara, betapa istiqomah jalan Allah. Saya tekankan sekali lagi, buat orang yang beriman dunia ini untuk menyiksa kita dengan segala ujian hidup kita. Tapi kalau kita menerima dengan keikhlasan, berserah diri kepada Allah, tak ada yang menjadi beban. Hidup pasti akan terus diuji sesuai kemampuan kita. Semakin beriman, ujian hidup kita pun semakin besar. Tapi kalau kita cerdas, totalitas kita hanya mengharap cinta dari Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan karena niat mengharap cinta dari Allah, insya Allah bismillah, Allah akan memudahkan kita. Allah akan urus segala urusan kita. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada lisan sikap saya yang kurang berkenan, ada perkataan saya mungkin tidak sesuai dengan keinginan, ada yang salah, mohon dimaafkan. Kita manusia biasa pasti melakukan kehilafan, banyak lupanya, banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sadari. Itulah manfaatnya kita berkumpullah dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, selalu mengingatkan kita dalam kebaikan terus menerus. Jangan berkumpul dengan orang yang salah, yang membuat kita lupa kepada Allah, yang membuat kita tersesat, membuat kita jadi malas. Jadi berusaha berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh bukan melihat dari penampilan, bukan melihat dari gelar. Tapi orang yang soleh adalah orang yang berakhlak mulia dengan siapa saja, tutur katanya baik, lisannya terjaga, sikapnya terjaga. Dan semoga kita merupakan salah satunya. Teruslah berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Saya juga lagi berproses, banyak dosa salah yang harus saya perbaiki. Saya harus taubat, saya berusaha untuk dekat kepada Allah, karena saya dan siapapun juga, saya yakin percaya tak akan sanggup masuk ke nerakanya Allah, dan kita pun rasanya tak akan pantas masuk ke surganya Allah karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita berusaha memantaskan diri kita, berusaha kita. Semoga kita Allah pertemukan di jannahnya Allah, di surganya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudara semua. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita semua selalu dalam cinta dan ridha Allah. Kita semua selalu dalam menjaga kasih sayang Allah. Tetap istiqomah di jalan Allah. Perbaiki segala perilaku kita. Perbanyak baca Al-Qur'annya, sholat duha, saumnya. Lebih ditingkatkan lagi sholat tahajudnya. Yakin dan percaya apapun yang kita lakukan karena niat mengharap cinta dari Allah, Allah akan bimbing langkah kita ke jalan yang lurus. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar lagi kita akan menghadapi, kita sebentar lagi akan menjalani hari besar, hari lebaran kita, hari raya Idul Fitri. Saya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahim kita tetap tertata, terjaga dengan baik. Setelah lebaran nanti kita bisa bersilaturahim. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.